Oke, baik. Kali ini masih di materi penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Kali ini adalah teknik penyelesaian dengan pemisahan variabel. Sebelumnya sudah kita pelajari dengan teknik integrasi secara langsung. Ya, silakan kalau belum melihat videonya, ditonton dulu videonya sebelum lanjut ke teknik pemisahan variabel untuk penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Baik, di sini sudah diketahui ada contoh soal latihan. Yang pertama, diketahui bahwa dy per dx sama dengan 2x per y plus 1. Kalau kita menyelesaikan persoalan ini dengan integrasi secara langsung, maka tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena di ruas kanan kita lihat terdapat fungsi y. Kalau diintegrasi langsung sebelumnya kita integralkan terhadap x, yaitu dx. Karena di sini ada fungsi x dan juga ada fungsi y, ya, maka kita harus memisahkan masing-masing konstantanya. Ya. Variabelnya kita pisahkan masing-masing. Ya. Yang mana bagian variabel x, yang mana bagian dari variabel y. Ya, terserah kita mau membuat variabel x yang di sebelah kiri atau variabel y yang di sebelah kanan, terserah. Ya. Oke, baik. Contoh di sini misalkan kita pisahkan masing-masing variabel. Kita buat variabel y di sebelah kiri, ya, maka saya bisa tuliskan di sini dy ya, dikalikan dengan y plus 1. Maka saya bisa tuliskan y plus 1 dikalikan dengan dy. Kemudian dx di sini kita kalikan dengan 2x yang di ruas kanan. Maka kita sudah pisahkan di sini yang variabel x di sebelah kanan, yang variabel y sudah berada di sebelah kiri, ya. Jadi dicek terlebih dahulu apakah masih ada variabel x yang di sebelah kiri atau sebaliknya apakah di sebelah kanan masih ada mengandung variabel y. Maka kita harus pisahkan dulu. Sehingga kalau bisa dipisahkan, maka kita selesaikan persoalan ini dengan pemisahan variabel. Ya. Sebelumnya dicek terlebih dahulu. Kalau bisa dengan integrasi langsung, maka akan lebih baik dengan integrasi secara langsung. Tapi persoalan di sini terdapat dua variabel, variabel x dan variabel y muncul di persoalan, maka kita pisahkan, ya. Dan ketika kita pisahkan, maka kita peroleh variabel pemisahannya. Untuk variabel y di sebelah kiri bisa terlihat, yang variabel x di sebelah kanan. Nanti juga akan ada muncul persoalan ketika kita menyelesaikan persoalan ini, ketika kita pisahkan variabelnya, maka tidak bisa terpisah antara variabel x dan variabel y. Maka teknik penyelesaiannya tidak bisa dengan pemisahan variabel. Ya, untuk persoalan seperti itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya. Baik, untuk persoalan kali ini maka bisa kita lakukan pemisahan variabel. Sehingga ini sama aja dengan operasi integral dari masing-masing ruas. Ya, kita integralkan untuk yang variabel y, yaitu y plus 1. Maka integralnya akan menjadi setengah y kuadrat ditambah dengan y. Ya. Kemudian sama dengan integral dari 2x. Maka akan menjadi x kuadrat. Ya. Boleh di sini kita cantumkan plus c, ya, masing-masing di sini plus c juga boleh, ya, atau konstanta yang di ruas kiri ketika kita operasikan dengan yang di ruas kanan, maka saya bisa tuliskan juga dengan ditambah y sama dengan x kuadrat ditambah c besar misalkan, ya, karena ini adalah konstanta yang kita belum ketahui nilainya berapa. Maka ini adalah hasil dari penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Ya. Ini bisa disederhanakan lagi menjadi bentuknya y sama dengan juga tidak jadi masalah. Ya. Sampai di sini juga sebenarnya sudah cukup. Ini baru
solusi umumnya ya, misalkan nanti diketahui nilai X-nya berapa atau nilai Y-nya berapa, maka nanti tinggal disubstitusikan ya, seperti itu. Baik, persoalan nomor 2. Nomor 2 diketahui bahwa dy per dx sama dengan 1 plus x dikali dengan 1 plus y. Sama seperti sebelumnya, dengan persoalan ini maka diselesaikan dengan pemisahan variabel. Karena di sini ada variabel X dan variabel Y yang muncul di persoalan. Ya, maka kita pisahkan dulu. Oke, di sebelah kiri kita buat variabel Y-nya, maka di sini dy kita bagi dengan 1 plus Y. Kemudian di ruas kanan berarti 1 plus X kita kali dengan dx. Ya, maka di ruas kiri sudah kita pisahkan yaitu variabel Y, di ruas kanannya adalah variabel X ya. Maka bentuk seperti ini tinggal kita lakukan integral. Maka integral dari 1/1 plus Y adalah sama dengan logaritma natural dari 1 plus Y sama dengan integral dari 1 ya terhadap X ya, maka sama dengan X ditambah dengan integral X yaitu 1/2x kuadrat ditambah dengan C. Maka ini adalah solusi umum dari persoalan nomor 2. Ini juga masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Boleh kalau ingin menghilangkan nilai logaritma naturalnya, boleh kita lakukan persamaan identitas dari logaritma natural. Ya, untuk bisa menyederhanakan. Nanti boleh silakan disederhanakan lagi dari bentuk seperti ini ya. Dari bentuk ini sudah tidak perlu lagi dilakukan operasi integral maupun turunan karena sudah kita menghasilkan fungsi Y dan juga fungsi X-nya. Seperti itu. Baik, berikutnya penyelesaian persamaan diferensial orde pertama dengan pemisahan variabel. Persoalan nomor 3 bisa terlihat bahwa penyelesaian ini bisa diselesaikan dengan pemisahan variabel. Ya, artinya variabel X dan variabel Y-nya kita pisahkan di masing-masing ruas. Ya, maka ini bisa saya tuliskan, maka dy kemudian dibagi dengan yang ada variabel Y ya di sebelah kiri kita buat, maka 1 plus Y. Kemudian berarti yang di sebelah kanan, di ruas kanan adalah 1/2 plus X dikalikan dengan dx. Ya. Maka ini tinggal kita lakukan operasi integral masing-masing ruas. Nah, ini menjadi logaritma natural dari 1 plus Y sama dengan logaritma natural dari 2 plus X ditambah dengan C konstanta. Ini adalah penyelesaian solusi umum dari penyelesaian soal nomor 3. Ini bisa disederhanakan lagi Pak, boleh disederhanakan lagi ya, karena bentuknya logaritma natural. Misalkan kita ingin menghilangkan bentuk logaritma natural, contoh kita ketahui persamaan identitas dari logaritma natural ya, ln A, ketika ln A sama dengan B, maka A itu adalah sama dengan E pangkat B atau eksponensial dari B. Ini adalah identitas dari logaritma natural. Ya. Artinya bentuk persamaan ini bisa kita gunakan dengan persamaan bentuk identitas dari logaritma natural. Atau saya bisa tuliskan di sini berarti menjadi, ya, artinya ini adalah ln A, A-nya adalah yang ini, ya, B adalah yang ini. Maka saya bisa tuliskan A itu sama dengan atau 1 plus Y itu sama dengan E pangkat logaritma natural dari 2 plus X ditambah dengan C. Ya. Kita sederhanakan lagi, maka saya bisa tuliskan 1 plus Y. Ini kita ketahui ya bahwa
ketika saya punya A pangkat atau E pangkat A plus B, E pangkat A plus B, maka ini adalah sama dengan E pangkat A dikalikan dengan E pangkat B. Ya, ini sudah paham lah ya bentuk aljabar linear. Maka di sini juga sama, saya bisa tuliskan ini berarti adalah E pangkat ln dari 2 plus X, kemudian dikalikan dengan E pangkat konstantanya. Kita sederhanakan lagi, maka ini bisa menjadi 11Y sama dengan E pangkat ln, maka habis ya, akan tersisa 2 plus X dikalikan dengan eksponensial pangkat konstanta. Eksponensial konstanta ini bisa saya tuliskan juga konstanta tersentuh, misalkan adalah K, karena kita nggak tahu ya nilai C-nya ini berapa. Ya, anggap saja eksponensial dari C di sini adalah K, artinya adalah konstanta. Ya, maka saya bisa tuliskan di sini berarti Y sama dengan 2 plus X dikalikan dengan K dikurangi dengan 1. Ini penyederhanaan aja dari penyelesaian di persoalan nomor 3. Ya, maka ini adalah solusi umum di persoalan persamaan diferensial order 1 pada persoalan nomor 3. Oke, berikutnya persoalan nomor 4. Pada persoalan nomor 4 diberikan dy per dx itu sama dengan y kuadrat ditambah x y kuadrat dibagi dengan x kuadrat y dikurangin x kuadrat. Bentuk seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan integrasi langsung. Ya, sudah terlihat jelas di sana bahwa ada variabel x dan variabel y-nya. Maka, apakah bisa kita selesaikan dengan pemisahan variabel? Maka kita coba sederhanakan ya. Bagaimana caranya variabel x itu terpisah dengan variabel y. Ya, kita sederhanakan. Coba kita sederhanakan bentuk dari persoalan nomor 4 berikut. Maka saya bisa tuliskan dy per dx ya. Bentuk yang di atas y kuadrat ditambah x y kuadrat, maka y kuadratnya bisa saya keluarkan, akan tersisa 1 plus x ya. Menyebutnya juga bisa saya keluarkan x kuadratnya menjadi y min 1. Maka di sini bisa kita pisahkan ya, yang variabel x dan variabel y-nya. Kita pisahkan variabel y misalkan di bagian kiri. Ya, maka dy yang penyebut y min 1 berarti dikalikan di sini y min 1. Yang y kuadratnya maka dibagi dengan y kuadrat. Kemudian yang di ruas kanan maka tersisa adalah 1 plus x dibagi dengan x kuadrat dx. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Maka kita sudah memisahkan masing-masing variabel. Yang variabel y terpisah dengan variabel x. Sehingga kita bisa selesaikan dengan pemisahan variabel. Maka tinggal kita lakukan operasi integral saja dari masing-masing ruas. Ini kita bisa sederhanakan. Y per y kuadrat, maka saya bisa tuliskan adalah 1 per y ya. Dikurangin 1 per y kuadrat dy ya. Kemudian di ruas kanan akan menjadi 1 per x kuadrat ditambah 1 per x dx. Oke, berarti tinggal kita lakukan operasi integral. Maka 1 per y itu berarti menjadi ln y. Kemudian 1 per y kuadrat artinya adalah y pangkat min 1. Y pangkat min 2. Maka kita integralkan menjadi 1 per y. Ya. Min 1 per y berarti di sini menjadi plus. Ya. Kemudian 1 per x kuadrat kita integralkan berarti x pangkat min 2 berarti menjadi min 1 per x. Ditambah dengan
logaritma natural dari X ya, plus C. Maka ini adalah penyelesaian persoalan untuk nomor 4. Oke, baik. Berikutnya masih dengan penyelesaian persoalan dengan pemisahan variabel ya. Pada nomor 5, contoh soal nomor 5 diberikan dy per dx sama dengan y kuadrat min 1 per x. Maka ini kita tinggal lakukan pemisahan variabel saja ya, sama seperti contoh sebelumnya. Maka ini saya bisa tuliskan berarti integral dari super y kuadrat min 1 dy ya. Kemudian yang di ruas kanan berarti super x-nya ya, integral dari super x dx. Sehingga tinggal kita lakukan operasi integral saja ya. Oke, untuk yang di ruas kiri super y kuadrat min 1, maka operasi integralnya tinggal kita sederhanakan dulu ya. Ini super y kuadrat min 1 atau ini sama aja menjadi y plus 1 dikalikan dengan y min 1 dy sama dengan integral super x dx. Kita selesaikan dulu integral yang di sebelah kiri ya. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini bentuk pecahannya harus kita sederhanakan dulu. Boleh dengan bentuk sebelah kiri itu tidak bisa langsung diintegralkan saja ya. Karena ini harus disederhanakan lagi sehingga membentuk persamaan yang bisa diselesaikan dengan operasi integral atau memenuhi aturan operasi integral. Nah, bisa kita ubah menjadi bentuk parsial. Untuk parsial seperti apa? Saya buat di sebelah kanan sini. Maka tadi kita punya 1 per y plus 1 kali y min 1. Ya. Ini kita ubah menjadi bentuk pecahan parsial. Maka di sini menjadi y plus 1. Kita tambahkan dengan y min 1. Nah, ini misalkan adalah A dan ini adalah B. Maka kita akan cari nilai A dan kita cari nilai B. Sehingga artinya adalah yang di ruas kanan ini artinya sama dengan yang ada di ruas kiri. Ya, karena yang di ruas kiri kalau kita langsung operasi integral tidak bisa ya, harus disederhanakan lagi. Sederhananya bisa dengan yang seperti contoh di ruas kanan ini ya. Tapi kita harus cari dulu nih nilai A dan nilai B-nya berapa. Maka sini bisa dituliskan ya. Kita samakan penyebutnya dengan yang di ruas kiri. Di ruas kiri kan penyebutnya adalah y plus 1 dan y min 1. Maka sama. Di sebelah kanan juga harus y plus 1 dikalikan dengan y min 1. Kita ketahui untuk yang ini 1 ya. Untuk konstanta A, ya konstanta A di sini penyebutnya adalah y plus 1. Maka untuk menyamakan penyebut y plus 1 dikali y min 1, maka A ini harus dikalikan dengan y min 1. Begitu juga dengan yang B, berarti harus dikalikan dengan y plus 1. Ya, penyederhanaannya. Oke, maka artinya ini bisa kita langsung selesaikan ya. Artinya ini bisa kita coret, kita bagi saja ya. Anggap ini penyebut yang ini dibagi dengan penyebut yang ini, maka habis ya. Artinya yang tersisa adalah 1 itu sama dengan A y dikurangin A ditambah B y ditambah dengan B. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Artinya nilai AY dikurang A ditambah BY ditambah B ini nilainya sama dengan 1 ya. 1 ini artinya yang tidak memiliki koefisien Y ya. Maka yang di sebelah kanan ini bisa kita sederhanain lagi ya. Pisahkan yang memiliki pasangan konstanta Y ya, atau variabel Y maksud saya, variabel Y. Maka di sini bisa saya tuliskan B dikurangin A
itu bisa kita jumlahkan dengan yang memiliki variabel Y, yaitu yang ini ya. Nah, maka kita pisahkan di sini. Sehingga bisa saya tuliskan ini adalah A plus B dikalikan dengan Y. Ini sama dengan 1. Ya. Maka ini 1, nilai 1 ini adalah sama dengan B dikurangin A. Sedangkan yang ini, A plus B yang memiliki variabel Y itu sama dengan 0. Kenapa? Anggap saja ini bisa saya tuliskan adalah 0 dikalikan dengan Y. Ya, yang memiliki variabel Y. Sedangkan yang satu ini tidak ada variabel Y. Ya, maka kita punya dua persamaan di sini, yaitu B dikurangin A itu sama dengan 1. Persamaan yang kedua adalah A ditambah B itu sama dengan 0. Ya. Maka bisa tinggal kita selesaikan, ketemu nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa. Ya. Dari persamaan ini yang pertama berarti kan A itu sama dengan atau enggak B ya, B sama dengan 1 plus A. Nah, dari sini kita bisa ketemu, boleh deh A deh, kita coba yang A ya. A itu sama dengan B min 1. Berarti ya dari persamaan pertama ya, berarti A itu sama dengan B min 1. Maka tinggal kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua itu adalah A plus B sama dengan 0. A itu adalah B min 1 ya, ditambah dengan B itu sama dengan 0. Maka 2B itu sama dengan 1. B itu berarti sama dengan setengah. Ya. Sehingga A itu sama dengan setengah dikurangin 1 atau sama dengan min setengah. Ini adalah nilai A. Ini adalah nilai B. Sehingga bentuk persamaan 1 per Y plus 1 dikali dengan Y min 1 itu sama dengan min setengah dikalikan dengan 1 per Y plus 1 ditambah setengah per Y min 1. Ya. Nah, di sini bisa kita tuliskan berarti ini sama dengan integral dari 1 min setengah kalikan dengan 1 per Y plus 1. Ya. Kemudian ditambah dengan B. B-nya adalah setengah 1 per Y min 1. Ya. DY sama dengan integral 1 per X dx. Maka ini tinggal kita lakukan integral saja yang sebelah kiri ya, yang variabelnya berarti sudah bisa kita langsung operasikan integral. Maka ini sama aja menjadi setengah ln dari Y plus 1 ya, ditambah setengah logaritma natural dari Y min 1. Dengan kemudian ini adalah logaritma natural dari X plus C. Ini adalah penyelesaian umum dari persoalan nomor 5. Bisa disederhanakan nggak lagi Pak? Bisa, boleh silakan kalau mau disederhanakan lagi. Misalkan saya mau keluarkan setengahnya ya, kita keluarkan setengahnya. Berarti tersisa min logaritma natural dari Y plus 1 ditambah logaritma natural dari Y min 1 ya, sama dengan ln X. Kita tahu pengurangan ln itu sama dengan pembagian ya. Artinya ln Y min 1 kita kurangkan dengan ln Y plus 1. Maka saya bisa tuliskan menjadi setengah dari setengah ln dari Y min 1 dibagi dengan Y plus 1 sama dengan
ln X. Ini sederhana lagi bisa. Ya, ini kan kalau kita ketahui A ln B itu sama dengan ln B pangkat A. Ya boleh ya. Maka nanti yang ini adalah pangkat setengah. Ya boleh nanti. Kemudian dihilangkan ln-nya dengan identitas dari logaritma natural tadi. Yang ln A sama dengan B, maka A itu sama dengan eksponensial dari B. Ya, nanti bisa disederhanakan lagi bentuk seperti ini. Silakan dicoba untuk penyederhanaannya. Baik, ini adalah beberapa contoh penyelesaian persamaan diferensial orde 1 dengan pemisahan variabel. Selamat belajar.